Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari, para hadirin di Masjid Agung Purbalingga, Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM di wilayah Perlimas Cakep yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa Yufid TV, Niaga TV, Usman TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali qiraah ala kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab tentang kesabaran, babus sabr. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca hadis ke-46 dari kitab ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Sulaiman bin Surd radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sulaiman bin Surd radhiyallahu ta'ala anhu, qal, dia berkata, kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabban, dan tampak ada dua orang sedang saling mencela dan memaki. Wa ahaduhuma qadih marra wajhuhu, salah seorang dari keduanya wajahnya sudah mulai memerah. Wan tafakhat audajuhu, dan urat lehernya sudah tampak membesar. Orang marah itu ya seperti itu, wajahnya memerah, matanya melotot, merah, ya kadang merem, ya, kemudian urat besar di lehernya itu tampak mengembang. Orang marah seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengobati kita tatkala kita sedang marah. Allahumma amin. Dan betapa seringnya kita merasakan yang seperti ini. Kalaulah tidak kita, ya sayalah. Nanti saya bilang kita, kok kita Ustaz? Panjenengan aja kali Ustaz. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda melihat kondisi dua orang yang sedang bertengkar tadi, dua orang sahabat yang sedang bertengkar. Yang satu sudah tampak memerah wajahnya, menggembung urat lehernya. Beliau mengatakan, inilah a'lamu kalimatan, sungguh aku mengetahui ada sebuah kalimat, ada sebuah ucapan. Lau qalaha, seandainya orang itu mengucapkannya,
la dhahaba anhu ma yajidu. Niscaya akan hilang darinya apa yang dia rasakan sekarang. Ini akan hilang rasa marahnya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya orang itu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajidu. Maka niscaya akan hilang apa yang dia rasakan sekarang ini. Ini yang dimaksud kalimatnya, yaitu apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Faqalu lahu, maka para sahabat yang ada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang yang marah tadi dan berkata kepada dia, mendatangi sahabat yang marah tadi dan berkata kepada dia, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru saja bersabda, ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah engkau berta'awud dari godaan syaitan yang terkutuk. Hendaklah engkau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini sebuah kondisi yang sangat boleh dikatakan sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu munculnya kemarahan. Dan marah itu lawan dari kesabaran. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi menyampaikan hadis ini untuk mengajari kepada kita, terkadang sabar itu ada lawannya, yaitu marah. Maka untuk tetap bersabar, beliau rahimahullahu taala menyampaikan hadis ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya tetap sabar, supaya tetap dalam koridor sabar. Nah, kondisi yang semacam ini sering menimpa dalam kehidupan kita. Marah itu adalah menggejolaknya darah di dalam dada kita, dalam jantung. Itu kemarahan manusia. Sehingga tidak heran kalau orang marah itu biasanya matanya merah, wajahnya merah, kemudian pembuluh darahnya apa? Besar, karena memang sedang mendidih ini darah. Kalau orang bilang sedang naik pitam, ya. Nah, kondisi yang semacam itu sebabnya macam-macam. Karena permasalahan hidup, ada permasalahan keluarga, ada juga permasalahan pribadi. Kerengan karo tanggane, ya. Masalahnya sepele, tapi bisa menimbulkan kemarahan. Kemudian juga dengan keluarganya, dengan istrinya, atau dengan suaminya, atau mungkin dengan anaknya. Ini juga bisa menimbulkan kemarahan. Atau dengan temannya, atau masalah di kantor, masalah di pekerjaannya. Termasuk juga masalah-masalah yang tidak bisa terpecahkan. Mungkin sakit yang tidak sembuh-sembuh, hutang yang tidak lunas, atau belum lunas-lunas, musibah yang terus mengenai diri seseorang. Ini bisa menimbulkan kemarahan-kemarahan. Jadi faktor penyebab kemarahan itu sangat banyak, baik itu intern ataupun ekstern. Intern adalah jiwa dia sendiri, permasalahan pribadi dia. Ekstern adalah dari orang lain, dan yang lebih jelas adalah dari musuh dia, yaitu syaitan. Al-ghadabu minasyaitan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarahan itu adalah dari syaitan. Nah, bagaimana cara menanggulangi kemarahan?
Karena marah itu apabila sempat muncul, itu harus ditahan. Sebagaimana kita juga harus berusaha supaya marah itu tidak muncul. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis arba'in yang masyhur, ketika datang seorang kepada beliau meminta nasihat, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan marah. Berapa kali? 3 kali. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Sabar. Ya. Kata ulama, makna dari la taghdab, jangan marah, itu 2. Yang pertama adalah ijtinabu asbabil ghadab. Menjauhkan diri dari apa? Sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan. Menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan. Yang kedua, al-ijtinab min tanfidhi al-ghadab idza sadar. Menjauhkan diri untuk meluapkan kemarahan apabila memang muncul. Jadi ada tindakan preventif, yang keduanya apa berarti? Dan sama-sama pencegahan. Yang satu mencegah sebelum munculnya, ya. Yang kedua mencegah untuk diluapkan ketika muncul. Bisa difahami ya, insyaallah. Berarti tugas seorang muslim itu, la taghdab itu artinya kira-kira perkara-perkara yang menimbulkan marah dijauhi. Jangan sampai kita tahu ada sebuah permasalahan, kemudian kita mendekati permasalahan tersebut, malah menimbulkan kemarahan kita. Atau ketika kemarahan itu timbul, jangan sampai dilampiaskan. Entah dengan kata-kata, mencaci maki. Ini bukan akhlak seorang muslim. Kemudian dengan perbuatan, entah itu pukulan, tendangan, ya, apalagi lempar piring, ya, apa maning, ya, dan yang lain-lain pokoknya. Jadi kita ini harus menahan kemarahan, dan kemarahan itu tidak terpuji kecuali di dalam jihad. Kalau kita dalam jihad melawan musuh-musuh Islam, nah baru kemarahan itu terpuji. Sebagaimana kesombongan dalam jihad itu juga terpuji. Jika seorang sahabat berjalan dengan bergaya di depan barisan musuh, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sungguh jalan yang dicintai oleh Allah. Dalam jihad, adapun di luar jihad, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di muka bumi dengan apa? Tenang. Ya, berjalan di muka bumi dengan tenang. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Jadi, ketika muncul kemarahan, sudah tampak tanda-tandanya, maka kita harus mencegah supaya tidak terluapkan. Kalau sebelum munculnya, maka kita hendaklah menjauhkan diri dari sebab-sebab yang memunculkan kemarahan. Dan ini Masya Allah, caranya banyak. Di antaranya adalah supaya tidak muncul kemarahan, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah, menyadari tentang kebesaran dan keagungan Allah, sehingga dia tidak sombong. Kalau sudah tahu dan sadar bahwasanya Allah itu maha besar, dirinya kecil, dirinya sangat kecil. Untuk apa marah? Apalagi marah bukan pada tempatnya. Kemudian di antara perkara yang bisa mencegah rasa marah adalah
munculnya rasa marah, memilih teman yang baik. Banyak terbukti bahwasanya orang yang gembelengan itu apa? Gemagus itu bahasa Indonesianya apa? Sombong, petenteng, begitu. Ketemu orang cuma natap mata saja sudah nantang. Ya. Itu banyak terbukti dia berani petentang-petenteng, sombong, ya, gemagus tatkala banyak temannya. Ya, tatkala apa? Banyak temannya. Tapi tatkala sendirian mengkeret. Ya, melempem. Ini banyak orang-orang jalanan yang kadang subhanallah para bukan orang yang sedang di jalan raya, bukan. Antum panjenengan paham ya orang jalanan itu apa ya? Para ya preman-preman lah. Ya. Biasanya mereka berani itu kalau temannya banyak. Tapi kalau temannya sedikit atau bahkan tidak ada, maka dia akan menyingkir. Tidak berani macam-macam, wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min syarri ma khalaq, dari segala macam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, memilih teman itu penting sekali. Memilih teman itu penting sekali. Kan ada tipe teman itu ngompor-ngompori, mengajak kepada keburukan, dan ini sudah kita bahas dalam masalah pemilihan teman. Ngompor-ngompori, masalah sedikit saja, tadinya dia nggak marah, tapi karena temannya yang ngompori jadi marah. Maka hati-hati dalam memilih teman. Nah, di antara perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kemarahan itu sudah muncul adalah hadis ini, yaitu segera mengucapkan ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui ada sebuah kalimat, sebuah ucapan, kalau orang yang sedang marah tadi mengucapkannya, niscaya kemarahan itu akan hilang dari dirinya. Yaitu apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Godaan syaitan itu adalah ajakan untuk melakukan perbuatan buruk atau memberat-berati diri untuk melakukan perbuatan baik. Jadi godaan itu dari dua sisi. Satu, ngajak berbuat buruk. Di sisi lain, menghalangi untuk berbuat baik. Nah, ketika kita berlindung kepada Allah, itu artinya berlindung dari dua hal itu, dari dua perkara. Supaya kita ini dimudahkan dalam menjalankan kebaikan dan dihalangi dari melakukan keburukan. Itu fungsinya ta'awud. Ya, fungsinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya kita dimudahkan, supaya kita dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan yang mengajak manusia berbuat buruk atau menghalangi manusia untuk berbuat baik. Sehingga dengan kita berlindung kepada Allah, kita mudah untuk berbuat baik dan terhalangi untuk berbuat buruk. Itu fungsi dari apa? Ta'awud. Ini diantara diantara cara untuk menghilangkan marah. Demikian juga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain bahwasanya di antara cara menghilangkan kemarahan adalah dengan cara merubah posisi. Ketika seorang marah dalam kondisi berdiri, maka hendaklah dia segera duduk.
meminimalisir daya jangkau. Angger ngadeg teli luwih gampang, luwih mencolot. Kalau sambil berdiri kan jangkauannya akan lebih luas, yang dimarahi juga mudah dijangkau. Tapi kalau duduk terbatas. Kalau duduk masih juga marah, maka apa? Berbaring. Jadi kita ini nggak usah rikuh. Lagi ngajar neng kelas, ngerti-ngerti muridnya marahi, jengkel, duduk. Pak guru apa ya? Seh ketone angel banget, geledak. Nggak ada masalah seperti itu. Bahkan kalau kita berniat untuk menghilangkan diri atau menghilangkan rasa marah, itu insya Allah berpahala. Apalagi mengikuti petunjuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merubah posisi. Ada pula cara lain, yaitu dengan berwudu. Ya. Karena ghadab itu minas syaitan. Kemarahan itu adalah dari apa? Syaitan. Dan syaitan itu tercipta dari apa? Api, panas. Maka untuk menghilangkannya caranya berwudu. Mau ditambah dengan sholat 2 rakaat atau lebih, itu jauh lebih baik. Ada riwayat yang mengatakan untuk bersujud, ya artinya sholat. Jadi kalau mau berwudu kemudian dilanjutkan dengan sholat, itu jauh lebih baik. Ya. Dan diantara cara meredam kemarahan, diam. Ya, diam. Itu juga adalah cara untuk meredam kemarahan. Kemudian adapun cara secara fisiologis. Fisiologis itu menurut anatomi jari, cara meredam kemarahan ya tarik nafas. Biasanya kalau marah bagaimana? Ngos-ngosan. Nah, ini caranya adalah tarik nafas, diatur nafasnya supaya apa? Tidak menggelegak. Ya, bukan tarik nafas, tahan, terus. Wah, itu namanya siap mukul itu ya kan. Ya. Tarik nafas untuk mengatur nafasnya, ya, supaya tidak menggelegak. Itu secara anatomi, secara fisiologis. Karena orang itu kalau marah denyut jantungnya bagaimana? Semakin kenceng. Nah itu dengan diatur nafasnya, dia akan menjadi apa? Lemah. Tapi yang lebih penting dan jauh lebih penting dari itu adalah apa yang diajarkan oleh syariat, yaitu berta'awud atau merubah posisi, ataukah diam, ataukah wudu, kemudian dilanjutkan dengan apa? Salat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali bahwa faedah yang pertama, hadis ini diambil dari firman Allah Ta'ala atau sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 200. Surat Al-A'raf ayat 200. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Dan apabila muncul godaan dari syaitan kepadamu, maka hendaklah segera berlindung kepada Allah, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nazghun di sini adalah godaan, waswasatu syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Untuk apa? Untuk menjalankan keburukan ataupun menjauh dari kebaikan. Maka cara yang paling efektif untuk menghindarkan diri dari godaan syaitan, ta'awud. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir isti'adzah sebelum surat Al-Fatihah, pembicaraan yang cukup Masya Allah bermanfaat, yang sangat bermanfaat dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu
Katsir tentang isti'adzah. Bahwa untuk menghadapi musuh dari kalangan manusia, itu kita bisa berlaku lemah lembut dengan dia. Atau kalau kita dimusuhi ya, oleh seseorang, kemudian kita berlaku lembut dengan dia, maka akan luluh hatinya. Tapi kalau syaitan tidak bisa. Saya dilului, saya seneng. Makanya kalau seseorang merasa diganggu setan, kok kemudian sajen, itu kan ingin membujuk setan ya, gak akan berhasil. Orang yang diganggu setan, kemudian dia ingin nyogok dengan mengorbankan sebagian harta dia supaya dinikmati oleh setan, itu setan gak akan terpengaruh, gak akan takut dan gak akan terbujuk sama sekali. Mosok dendam kesumat sejak penciptaan siapa? Nabi Adam kalah karo kembang menyan. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa fungsinya kembang menyan buat syaitan? Tidak ada fungsinya. Ya cari bisa di toko kalau mau. Ya tanpa harus kita apa? Sodori, metik sendiri pun bisa. Ya. Maka cara untuk berlindung dari syaitan itu bukan dengan kita berbuat baik kepada dia, merendahkan diri di hadapan dia. Caranya, kata Al-Imam Ibnu Katsir, kita berlindung dari zat yang kita tidak melihatnya. Kita berlindung dari zat yang kita tidak bisa melihatnya kepada zat yang maha melihat segala sesuatu. Itu yang paling bermanfaat. Itulah yang paling bermanfaat. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. Enggak perlu kembang menyan, enggak perlu derek langkung mbah. Tur nek disauti yo melayu malah. Yo hati-hati yo le. Sebagian orang itu lewat tempat-tempat yang dianggap keramat, dia permisi. Derek langkung mbah, sambil merinding. Ya, dia berharap yang jaga tempat itu tidak ganggu dia. Ya. Justru itu akan semakin menambah kesombongan sang penunggu. Bukan kok malah, walah melas temen nih guys, nganggap aku simbah, guys kono lewat. Nggak. Justru dia akan tunjukkan kesombongan dia. Begitu nderek langkung mbah, terus ada yang gerak-gerak sendiri. Ya, atau bagaimana. Ala kulli hal. Bukan itu caranya. Caranya cukup lewat. Gak usah tunjukkan rasa takut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hati tetap deg-degan. Tapi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Gak usah khawatir. Terkadang tetap deg-degan. Makanya yang disarankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika singgah di sebuah tempat, bukan kok minta permisi, bukan kok memberikan sesaji, bukan kok merendahkan diri, tapi cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Aku berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala macam kejahatan makhluknya. 3 kali sudah. Kalau kita sudah mengucapkan 3 kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhu asyaitanu hatta yartahila min manzilihi dzalik. Enggak akan syaitan itu mampu menggodanya
sampai dia pindah dari tempat tersebut. Ya. Ini adalah cara yang paling efektif untuk berlindung dari makhluk yang kita tidak bisa melihat. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, ketika kita takut gangguan makhluk yang kita tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka huwa wa qabiluhu, fa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian, dia dan bala tentaranya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maka cara berlindung dari makhluk yang kita tidak bisa melihatnya adalah berlindung kepada Zat yang maha melihat segala sesuatu. Itu dihafalkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak kisah-kisah nyata tentang 3 kalimat ini. Di antaranya yang ingin saya sampaikan sebuah kisah nyata tentang kalau tayangan itu namanya apa? Bukan tontonan, perayaan. Sebuah kejadian ketika ada seorang syekh, dia mampir di sebuah tempat yang nun sewu ya. Di situ diajarkan berbagai macam ilmu kanuragan. Diajarkan berbagai macam ilmu kanuragan, bacok badan nggak mempan, tusuk nggak mempan, gerok nggak mempan. Syekh tahu bahwasanya kesaktian-kesaktian semacam itu di belakangnya pasti syaitan. Maka dia pun mendatangi tempat itu. Pertunjukan ya. Tayangan tadi, pertunjukan maksudnya. Didatangi, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini kami tahu ini adalah sebuah pertunjukan yang tidak benar adanya. Maka dia pun syekh itu dengan memberanikan diri, bertekad bulat mendatangi guru besarnya. Didatangi guru besarnya. Mohon maaf, kami ingin mencoba. Ning panjenengan nggak usah nyoba-nyoba yang seperti ini. Saya cuma sekedar cerita, bukan ngompori, tapi ngajari bahwa ternyata kita ini punya ajaran Islam yang sangat hebat. Punya ajaran Islam sederhana, kalimat-kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi efeknya sangat dahsyat. Saya ingin mencoba ilmu yang panjenengan miliki. Tentunya pakai bahasa Arab ya. Kata guru besarnya, oh silakan Anda berurusan dengan murid-murid saya dahulu. Maka akhirnya Syekh tadi cerita, muncullah seorang murid ke depan dia. Kata muridnya tadi, Anda ingin mencoba saya dengan apa? Silahkan. Mau pakai pisau, mau pakai pedang, mau pakai belati, silahkan. Kata Syekh, oh tidak. Apalagi kalau namanya nusuk. Jangankan nusuk ya. Nuding saudaranya pakai apa? Pakai pisau aja nggak boleh. Tentunya dia seorang alim, masa mau nyoba saudaranya pakai pisau ya ndak boleh. Apalagi dia nggak mengandalkan itu semua. Dia mengatakan, tidak, saya nggak akan pakai itu. Loh terus mau pakai apa? Kata sang murid. Ya sebentar, tunggu. Kemudian dia angkat tangan. Ya Allah katanya. Dia berdoa. Saksikanlah ya Allah. Ini adalah pertempuran antara tauhid dan antara kesyirikan. Oh. Ya betul-betul begitu. Ini adalah pertempuran ya Allah antara tauhid dan antara kesyirikan. Dan aku mendengar nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda
man nazala manzilan thumma yaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 marrat lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Barang siapa yang singgah di satu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, tidak akan termadharati di tempat itu sedikit pun sampai dia pergi. Maka saksikanlah ya Allah, fa inni aqul, aku pun akan berkata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Orangnya itu langsung, ini kisah nyata. Langsung terpental. Enggak perlu pisau, enggak perlu panas, enggak perlu lating. Begitu melihat saudara seperguruannya terpental, langsung 7 orang atau 6 orang maju, kata Syekh. Maka satu persatu pun saya tiupi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata dia, yang pertama terlempar, kedua terlempar, ketiga terlempar, yang keenam, kalau nggak salah ingat, belum saya tiup, sudah terlempar. Jadi subhanallah bapak-bapak dan ibu-ibu dan para pemirsa sekalian, kita punya sebuah kalimat yang luar biasa, langsung dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menangkal segala macam mara bahaya yang disebabkan oleh gangguan siapa? Syaitan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Faedah selanjutnya, sahabat manusia. Sahabat itu manusia. Jadi terkadang muncul darinya perbuatan-perbuatan, sikap-sikap sebagaimana layaknya manusia yang lain. Cuma bedanya kalau sahabat cepat sadar. Beda dengan manusia pada umumnya. Ketika dinasihati, maka dia pun akan segera melaksanakan. Itu bedanya sahabat dengan yang lainnya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah bolehnya menasihati lewat perantara. Nabi SAW tidak menasihati langsung sahabatnya tadi, tapi dia berkata kepada sahabat yang lain untuk disampaikan kepada orang yang punya masalah. Kenapa? Karena terkadang seseorang itu kalau dinasihati langsung dalam kondisi dia masih emosi, gak akan menerima nasihat. Butuh orang lain untuk menyampaikan nasihat tersebut. Dan ini adalah hikmah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terkadang dia tidak menyampaikan secara langsung, tapi melalui perantaraan orang lain. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita ambil faedah. Sangat banyak sebetulnya faedah dari hadis ini, akan tapi kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.